Dr. Kamal Abid Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Kamal Abid Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Selain itu, Dr. Kamal Abid Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Kamal Abid Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Kamal Abid Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang menjadikan kita dan ikatan persaudaraan dan seluruh yang menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang kaki manusia yang lemah ini. Tapi dengan lapang karunia ini kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kepada kita, teladan kita yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan mantu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, yang kita semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang namanya kencang saya doakan tanggal lunas. Yang namanya kencang saya doakan yang belum nikah dan berjodoh yang kaya dan soleh yang baru. Dan terima kasih telah jadi saya mengucapkan dan doakan rekan-rekan jemaah apa yang kamu berikan pada kesempatan di hari ini ya. Hari ini saya akan berbagi tentang sedikit pengalaman yang semoga bisa memberikan insight buat kawan-kawan semuanya. Saya akan awali dengan sebuah kisah. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah sahabat, "Wahai Rasulullah, kau mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab pertanyaan klinis terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah isyarat kami berpikir bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Selat Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi lantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewati. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter dan dikelilingi parit sepanjang 7 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada yang Islam yang menjadikan kisah ini semakin inspirasi. Rasulullah yang bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai dari Abu al-Sori di usia 80 tahun, beliau meninggal di medan perang dan minta untuk jasadnya dikuburkan di langit ke depan pasukannya. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Yazid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 orang dalam provinsi agama perang disebut pasukan Jenis. Lalu untuk merontokkan dari Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya, 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagai pasukan yang tetap, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja. Kita ulang saja dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Iya. Jadi kunci menang Konstantinopel itu karena lautannya dipilih lantai sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewati. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun?
Jadi kunci pertama besar apa? Itu kan kalau tadi di lantai kalau dapat Muhammad Al-Fatih dari sejumlah artinya akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Sulawesi Selatan itu melalui Gunung Galapa yang banyaknya 3. Bayangkan 70 kapal perang dikali dengan tenaga manusia menjadi sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga di masa Tuna di dalam kitabnya Asmanul Tarihi mengatakan kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi di lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai mengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Aisyah dia tahu. Dan akhirnya 29 Mei tahun 1912 dan pernikahan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya jauh asli. Apa yang bisa membuat suatu model bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian. Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan yang sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai pasukan. Diminta seluruh pasukan yang terpilih, lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib seperti alif naik sholat dulu? Tidak semua pasukan. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib seperti alif naik silahkan dulu? Sebagian pasukan yang mulai dulu. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam demikian alif silahkan dulu? Seluruh pasukan itu kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga perintahnya dengan Allah dan memberikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupan. Jadi, bagaimana dia berarti dengan mandur dan surga bisa berkata mampu. Jika kau melanggar Allah, niscaya dia menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Dan yang kedua, khususnya buat kawan-kawan yang masih muda ya, saya yakin gak ada anak yang malas. Gak ada anak yang malas. Yang ada itu anak yang belum menemukan wahai atau alasan. Apa maksudnya wahai atau alasan? Itu adalah kau sebab beli keyakinan yang mendorong kita atau anak kita memberikan yang terbaik yang dia bisa. Nah, apa awalnya saya sehingga bisa meraih penghargaan ini? Ini kisah nyata seorang ini. Usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah. 46 tahun bukan ambil S2 S3, ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya nih, mami sudah tua, mau apa pilihan? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak dari akhirat. Setiap hari berangkat ujian ini tanya, nah, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas saja. Itu berjalan terus berbulan-bulan bertahun-tahun sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WJSRT. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, bapak ibu sekalian ya. Jadi bapak ibu saya juga banyak buat saya. Bapak saya itu sampai jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di Eropa. Pernah kelas 3 SD ada tugas rutin nasabah. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari, bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluar dari kami ke rumah. Ibu saya ketik mulai malam sampai malam. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ketika subuh, jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis menerima penghargaan kehormatan dari Raja Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan perkembangan. Jadi I have something like for someone I must disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja. Betapa banyak kita di masjid ini menyaksikan dengan mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa kita sedikit membahagiakan orang tua. Jadi khususnya di semua ya, yang berpesan, jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar berjuang berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Masih semangat semua?
Siap sampai subuh? Jadi saya pensiun. Nah, yang ketiga, saya ingin masuk satu prinsip yang mungkin penting buat kita ya dalam konteks mencapai keberhasilan di kemudian hari. Jadi dulu, waktu mungkin Bapak Ibu tahu Raja Inggris siapa? Raja Charles ya. Nah, saya bersyukur waktu kuliah makan malam 2 kali oleh Raja Charles di Istana Buckingham. Lalu dikasih beasiswa, bagian mentoring di Cambridge University, dan pulang dikasih modal ya, yang luar biasa oleh Kerajaan Inggris. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk berbagai tokoh-tokoh dunia lain seperti John Kerry, Sekretariat Negara Amerika Serikat, dan berbagai tokoh dunia memberikan apresiasi dan dukungan. Mau tahu cara instan yang meraih itu? Mau tahu banget? Mau banget. Gak ada cara instannya. Kita harus mau serong, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu illa pada ta'am. Tidak ada keberhasilan tanpa kebayangan. Kalau anak kita nyaman, mereka sudah mau berhasil. Kalau mau berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan dari seluruh form mediocre. Jadi nggak ada ruang buat orang biasa. Dan yang kedua adalah penting dalam konteks itu mungkin ketika nanti anak kita memulai sesuatu gitu ya, Bapak Ibu, kita kan sering menghadapi segala masalah tekanan tantangan ini. Nanti anak kita itu akan menghadapi masalah yang mungkin tidak bisa dibalik kita hadapi. Akan menghadapi beban tekanan ya, yang jauh lebih berat dibandingkan yang kita rasakan hari ini. Nah, ini pesan saya buat anak-anak ya. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah. Sampai orang yang menghina kamu tanya, Mas, berat ada lowongan kerja ya? Gitu ya. Nanti kalau kita sudah berhasil di dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam, nanti orang-orang tanya, Mas, Bang, kenapa pakai kacamata hitam? Dan kita bisa jawab, pasal-pasal terlalu silang. Oh iya. Dan yang ketiga dalam konteks kerja keras ini penting, kita tanamkan satu optimisme yang besar. Kalau kita tadi belajar dari Muhammad Al-Fatih, dia punya 3 hal yang mendorong. Satu, Nobel Purpose, deliver strategi, dan yang ketiga adalah powerful action, yaitu eksekusi yang kuat. Ada yang tahu penenggelammu siapa? James Watt. Bukan Philips ya, Philips James Watt. Thomas Alva Edison. Itu dikeluarkan di sekolah. Sekolah itu surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak-anak terlalu jenius. Kalau kamu tidak bisa berdiri, akhirnya dia melakukan lebih dari 9 biji coba dari menentukan. Suatu ketika ibunya meninggal dunia, dan dia menuliskan surat yang dikirim sekolah buat ibu. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda itu lihat sekolah kamu tidak bisa mendidik. Bayangkan, orang tua siapa apa yang berubah sebenarnya? Yang dianggap ideal oleh teman-temannya, oleh sekolah yang lingkungannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Ada namanya Pygmalion Effect. Jadi Pygmalion Effect itu kalau anak kita yakin sama kemampuannya, targetnya dia tinggi. Kalau targetnya dia tinggi, kebiasaannya berubah. Jadi misalnya dia yakin sama kemampuannya, dia masuk kampus-kampus terbaik ini, Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, atau kampus di Madinah. Begitu targetnya tinggi, biasanya berubah. Mungkin ingin masuk kampus di Madinah, yang biasanya TOEFL tinggi bahasa Inggrisnya 60, dia ranking 100. Yang hafalannya cuma 3 juz, dia ranking sampai 20, 30, 40, 50 juz gitu ya. Tapi 20 juznya tafsir. Ya, itu mempengaruhi kebiasaan mempengaruhi hasil, dan hasil mempengaruhi pencapaian kita. Dulu waktu saya SMA, saya ingin sekali diterima di Kedokteran Brawijaya. Dan di sekolah saya itu biasanya cuma 1 siswa yang diterima di Kedokteran Brawijaya tanpa tes. Karena saya ingin sekali masuk Kedokteran Brawijaya, saya juga spesialis di banyak hal. Waktu itu sampai alhamdulillah jualan kelas, lalu ada ujian lari di sekolah. Lalu saya nggak pernah paling cepat, dan hari itu saya sakit. Tapi kalau saya ingin sekali masuk kedokteran ya, saya bisa lari paling cepat dari kan. Dan setelah saya ujian nasional, saya bersyukur saya diterima di Kedokteran Brawijaya tanpa tes. Kenapa saya ceritain Bapak Ibu semua di semua? Kita tahu anak kita membenci detik-detik saat dia belajar, teman-temannya bersenang-senang. Anak kita membenci detik-detik saat dia belajar, teman-temannya jalan-jalan, nongkrong. Tapi belajar kelas itu lain dengan kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan bentuk keberhasilan dan kemenangan. Dan yang kelima adalah improve value, bagaimana anak kita terus tumbuh dan belajar. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu kita kecil, orang tua kita kalau
Pesan apa nak? Belajar yang pintar dia tiap hari. Ya kan ya, nah belajar yang rajin dia tiap hari. Beliau luar biasa Bapak Ibu, dipanggil Mr. Craig karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman, hati saya makan. Dan beliau mengatakan saya bersyukur, saya membawa sinergi positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta spiritual. Dan saat itu Habibie cerita sama saya bahwa ibunda ini istri beliau adalah lulusan terbaik saya SMA Jakarta, Jawa Barat ketika itu. Dan ibunda mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie sangat terbuka, menjadikan Habibie orang berguna bagi bangsa. Jadi di balik laki-laki berhasil ada istri yang peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Jadi dari situ kita belajar satu hal lagi, why itu penting dalam konteks mendorong anak kita bisa memberikan yang terbaik. Dan itu diberi dari semua spiritualitas yang kuat yang kita tanamkan. Einstein lambang kejeniusan loh ini. Atau musim apa? Musim Einstein? Sama dengan psikoanalisa. Wajahnya lambang kejeniusan 100 tahun kematiannya di tahun musik. Tapi paling tahu Bantah ada di bintang nomor 10 di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia. Alhamdulillah, kayak sampo. You can start from the first one. Jadi penting nggak anak-anak kita sekolah tinggi Bapak Ibu? Penting. Ini penelitian. Semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak kita, semakin tinggi rata-rata pendapatannya di kemudian hari. Jadi kalau ada yang bilang saya berhasil walaupun tidak sekolah, begitu dia berhasil anaknya di sekolah tinggi ya. Jadi jihadnya panjangkan semua itu apa? Jihad pendidikan. Bagaimana memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan bagaimana caranya supaya anak bisa menemukan potensi yang optimal? Ada dua teori yang saya pakai. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah menemukan dari potensi anak kita. Yang pertama adalah define polling atau true polling. Itu adalah teori dari dosen di Harvard University. Namanya Tal Ben-Shahar. Dia mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini. Pleasure, strength, meaning. Hal yang disukai anak kita, hal yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi bukan awal interest, ketika ada suara anak kita, interest with mastery bertemu dengan ketangguhan ini. Hanya daripada lamun sedikit. Kalau dibungkus dengan keterusan bakal lihatlah bagaimana kalau anak kita, bagaimana kalau Allah memberhasilkan. Dan yang kedua adalah ikigai. Ikigai ini teori paling populer di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat kepahan, mau juga apa yang anak kita sukai, mau juga betul apa yang anak kita kuasai, mau juga kerja yang dia butuhkan, dan mau dipikir sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak kita di kemudian hari. Buktinya pada pergaulan saya sekali ya. Health innovation, social entrepreneur, dan inspire young people to bring the impact. Saya juga menginspirasi anak muda untuk berbuat sesuatu yang kita. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya ini ada saya ingin inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Jadi itu saya bukan orang penyanyi ya, Bapak Ibu. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di seluruh dunia. Jadi my first advice adalah if you follow your passion, many people in fact will follow you. Kalau anak kita ikuti passionnya, maka keberhasilan banyak masalah waktu dalam beberapa dan sejenis.